Sensasi narik warlin. Awas, awas. Semuanya strike back. Mantap. Ajaib keren banget. Double strike bareng Mbak Fitri. Mancing mania. Strike back. Strike, strike. Oke, akhirnya. Mancing mania strike back. Mantap. Mantap. Wih, luar biasa mantap ini dia. Awas, awas, kolong, awas, kolong. Jadi ada hitam dulu. Luar biasa. Strike Back Mania, Banyuwangi memiliki keindahan alam yang luar biasa sampai terkenal ke mancanegara. Namun tak hanya itu saja, tapi Banyuwangi juga dikenal memiliki spot memancing yang sayang kalau dilewatkan. Kali ini saya gak sendirian, tapi ditemani oleh kawan saya yang sudah sampai di lokasi terlebih dahulu. Waduh. Bagaimana kabarnya? Ini Strike Back Mania. Jadi sekarang saya lagi ketemu nih sama kawan saya di Banyuwangi, Mas Cipeng dan keluarga. Jadi rencananya kita mau family fishing ya Mas ya. Jadi kita fun aja, happy aja mancingnya. Jadi di sini memang banyak banget spot-spot mancingnya, hampir lengkap ya, terutama untuk spot fishing ya Mas ya. Spot fishing. Karena di sini memang terkenal dengan destinasi wisata mancingnya. Sepertinya seru juga nih kalau saya punya camper van kayak gini. Bisa santai-santai, isi perut sambil menunggu kondisi yang tepat untuk melaut. Gak perlu berlama-lama santainya, langsung saja saya ajak Mas Cipeng sekeluarga buat melaut. Oh ya, demi keselamatan, semua penumpang diwajibkan untuk menggunakan life jacket ya. Sekarang saya coba pakai teknik dasaran, pakai umpan ikan layang di filet seperti ini. Mudah-mudahan amis. Fish on! Strike guys. Mantap. Kali ini amis nih umpan saya. Oke. Oh iya, siap. Ini lumayan cukup dalam nih, kedalaman kurang lebih 120 meter. Menghadapi penghuni air dalam, saya harus sabar untuk menaikkannya. Perlahan tapi pasti, ikan mulai muncul di permukaan. Ternyata ikan dari keluarga snapper yang menyambar umpan saya. Mantap. Jos. Strike back mania, mantap. Karena di bawah harusnya lumayan cukup kenceng. Pakai bandul ini 300 gram. Jadi udah ikannya lumayan. Terus tambah beban dari bandulnya, jadi nariknya lumayan tuh. Harus pakai tenaga ekstra. Mancing mania strike back, mantap. Keluarga kakap satu ini memang menyenangi wilayah perairan tropis yang hangat dan menjadikan terumbu karang sebagai tempatnya mencari makan. Tika nggak mau hanya menjadi penonton. Tangannya pun sudah mulai gatal untuk memainkan pirantinya. Strike, strike. Oke, akhirnya. Akhirnya. Akhirnya strike Mbak Tika. Gimana rasanya Mbak Tika? Aduh. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Melihat dari ekspresinya, jelas tidak bisa dipungkiri kalau Tika sangat senang mendapatkan sambaran ikan. Kepiawaiannya mengatur tempo pertarungan dengan ikan pun mulai diperlihatkan. Kalau ikan bisa beli di pasar, tapi sensasinya ini yang nggak ada di pasar ya Mbak ya? Gak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli katanya. Oke, mantap. Perlahan namun pasti, Tika berhasil mengatasi perlawanan tenaga ikan yang melahap umpannya. Kembali, seekor kakap merah berhasil diamankan di atas perahu. Mancing mania strike back. Mantap.
Dewi Fortuna tampaknya sedang menaungi Tika Strike Big Mania. Fish on! Strike, strike, strike. Strike, wih. Triple strike. Wih. Strike. Ternyata bukan hanya Tika yang menarik ikan. Mas Ipeng akhirnya juga mendapatkan sambaran. Double strike! Apa itu? Strike lagi guys. Ikan mini. Melihat kedua pasangan ini mendapatkan sambaran di waktu yang bersamaan, benar-benar membuat saya iri Strike Big Mania. Akhirnya, seekor ikan bloso dan kakap merah berhasil diangkat oleh keduanya. Waduh, emang senang banget ya punya hobi yang sama. Apalagi strike bareng nih berdua, double strike. Waduh, mantap deh, keren-keren. Mancing mana strike back? Mantap! Strike Big Mania, begini nih enaknya wisata mancing. Kapal yang kami gunakan sudah menyiapkan bahan-bahan serta alat masak untuk memasak langsung hasil tangkapan. Meski dengan bumbu sederhana, asal dimasak dengan tepat, rasanya tentu tidak akan mengecewakan. Kami pun langsung melahap ikan tepung saus tomatnya. Mbak Tika, ini saya ceritanya jadi juri nih ngomentari masakannya. Jadi masakannya nih enak banget. Ikannya gurih, crispy. Nah, sausnya nih istimewa banget. Dia ada manisnya pas, ada manisnya, ada asinnya, ada kecutnya juga dari tomat. Ini kombinasi yang sempurna. Oke, mancing mania strike back. Mantap! Keseruan memancing di Banyuwangi belum selesai nih Strike Big Mania. Saya juga berkesempatan untuk mengajak salah satu penyanyi dangdut kelahiran Tanah Osing ini untuk ikut merasakan sensasi strike ikan-ikan penghuni laut Banyuwangi. Strike Big Mania, hari ini saya mau fun fishing spesial ditemani artis penyanyi dangdut dari Banyuwangi, Mbak Fitri Tamara. Dan ada satu lagi nih yang spesial juga, sang juragan empang, Mas Paimo. Penasaran gimana keseruan kita? Tonton terus sampai selesai. Mancing Mania Strike Back, mantap! Let's go! Nyanyinya mana nih, Mbak Fitri? Orepson lagi ketiban lintang. Dengar juragan empang langsung nyanyi. Sinare terang. Dasar Orepson lagi kaperang. Ulang di empang ini, wah. Sesampainya di spot, kami pun langsung menurunkan umpan. Dan dalam kondisi perairan seperti ini, selain kecepatan menggulung tali pancing, menjaga keseimbangan juga wajib diperhatikan. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyudahi perlawanan seekor ikan kerapu gunting yang terkait di mata kail. Ikan bersisik merah dengan motif totol-totol ini biasa hidup di kedalaman 3 hingga ratusan meter dan menjadikan terumbu karang sebagai rumahnya. Di habitat aslinya, ikan ini kerap dicari penyelam untuk difoto karena kecantikannya yang memikat mata. Warnanya cakep banget tuh, kombinasi merah, totol-totol biru. Aduh, ini ciri khas ikan-ikan terumbu karang, warnanya unik-unik ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sambil menunggu sambaran ikan, suasana di perahu semakin hidup karena alunan lagu dangdut yang dilantunkan Fitri. Power, Mas. Power lah.
hanya mau jadi penghibur saja, Fitri pun akhirnya bisa merasakan sensasi strike ikan. Fish on! Pengalaman pertamanya memancing membuat Fitri tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ternyata nggak cuma Fitri yang mendapatkan pertarungan. Saya pun harus berduel menghadapi kekuatan tenaga ikan. Double strike! Maaf ya Mas Pai, kali ini nonton kita naikin ikan dulu aja ya. Fitri akhirnya berhasil menaikkan seekor ikan karasan ke atas perahu. Giliran saya yang masih berjuang menghadapi perlawanan ikan. Tak berselang lama, seekor ikan cablak yang menyambar umpan saya mulai terlihat di permukaan. Tadi saya sebenarnya pas nurunin jig sempat nyangkut sebentar pas Fitri strike. Tapi setelah lepas langsung dihajar ini sama ikan cablak ini dia. Ini ikan dasar dia di sini. Double strike bareng Mbak Fitri. Mancing mania. Strike back. Mantap. Angin yang berhembus semakin kuat membuat ombak semakin tinggi. Kami pun terpaksa memutuskan untuk menyudahi agenda memancing hari ini. Faktor alam memang tidak bisa dilawan Strikeback Mania. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mending kita utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri ketika alam sudah mulai tidak bersahabat. Strikeback Mania masih di Banyuwangi. Tapi kali ini saya mau ikut bersama nelayan untuk mencari ikan target. Ya, siapa lagi kalau bukan Marlin. Strikeback Mania, hari ini saya rasanya lebih siap dan lebih bersemangat karena saya mau berburu maskotnya Mancing Mania Strikeback ikan Marlin. Bersama Mas Hendra, sang pemburu Marlin dari Banyuwangi, Jawa Timur. Bagi nelayan, perubahan cuaca yang sering terjadi di tengah laut bukan menjadi penghalang. Dari kejauhan sudah terlihat awan hujan yang menuju ke lokasi kami. Namun pencarian tetap berlanjut, Strikeback Mania. Di bawah giliran hujan mulai mancing Marlin. Untuk memancing ikan Marlin, ikan umpan harus dibiarkan hidup karena Marlin sangat peka terhadap gerakan umpan yang tidak wajar. Katanya lagi kurang sahabat. Tadi padahal prediksinya terang. Makanya nih kami nggak bawa jas hujan. Ternyata begitu sampai spot berubah semua. Setelah hujan yang cukup deras berkali-kali dan lumayan lama, cuaca akhirnya kembali cerah. Semoga menjadi pertanda yang baik ya, Strikeback Mania. Tiba-tiba, strike! Santai. Sensasi narik Marlin. Terbang dia belakang tuh. Akhirnya, seekor ikan Marlin berhasil tergoda oleh umpan kami. Ikan yang memiliki moncong panjang seperti tombak ini terus memberikan perlawanan kuat. Menggunakan teknik handline, saya harus mengandalkan tenaga otot dan feeling untuk mengontrol tali. Alhamdulillah. Akhirnya. Tinggal terakhir. Luar biasa, ini benar-benar rezeki Strikeback Mania. Benar-benar ini pancing terakhir ya Mas ya. Pancing terakhir. Strikeback Mania
Ikan marlin ini tidak kami rilis lagi, karena menjadi salah satu target mata pencaharian nelayan di Bimorejo, Banyuwangi. Lambung yang keluar dari mulut marlin ini merupakan hal yang normal. Bukan karena dekompresi, melainkan karena dia mengalami kelelahan setelah melepaskan diri dari kail yang terhubung dengan pelampung. Dari pagi kita diguyur hujan terang berapa kali? 4-5 kali ada kali ya. Benar-benar dikasih sia-sia akhirnya. Ini benar-benar di rezeki kita nih, dipancing terakhir. Dan tadi sebenarnya nggak ada tanda-tanda sama sekali. Pas lagi digulung sama Mas Hendra, ternyata ikannya langsung makan. Memang rezeki kita Mas hari ini Mas ya. Luar biasa. Ini icon mancing mania strike back landed di tangan kita Mas Hendra. Atas dulu. Rata-rata ikan marlin di perairan Banyuwangi ini dari jenis black marlin. Ciri utamanya terletak pada warna sisiknya yang hitam polos. Berbeda dengan blue marlin yang memiliki warna sisik bercorak kebiruan serta memiliki corak garis vertikal berwarna-warni di sepanjang tubuhnya. Ini dia nih, ikan marlin. Ikan yang paling prestisius di kalangan angler, terutama sport fishing. Tuh, dia memiliki tenaga yang luar biasa dan memang bentuknya sangat ikonik. Ciri khasnya dia memiliki moncong. Nah, ini berfungsi selain sebagai perlindungannya dari predator, ini juga berfungsi buat mencari mangsa. Mancing mania strike back, mantap! Hari ini saya merasa tampan sekali karena berhasil landed icon mancing mania strike back. Gokil. Oke, strike back mania, di depan saya sudah ada daging marlin dan perbumbuan lengkap. Nah, sekarang saya mau masak sate marlin ala barbecue. Strike back mania, olahan kali ini sangat istimewa karena untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Daging marlin memiliki karakteristik unik. Warnanya cenderung kemerahan tergantung umurnya. Semakin tua umur ikan, maka dagingnya pun semakin merah pula. Oke, ikan marlinnya sudah saya potong kotak-kotak seperti ini. Wah, warnanya udah mulai berubah kecoklatan nih. Tandanya udah mateng ini satenya. Waduh. Wah, jadi daging marlin ini dia memiliki tekstur daging yang padat dan juga berserat. Jadi cocok banget dibikin sate seperti ini. Dia nggak akan hancur kalau ditusuk. Daging marlin juga sering disebut dengan stik dari lautan. Dagingnya tidak terlalu amis, ditambah kandungan protein yang tinggi menjadi keistimewaannya. Ini kalau rasa dagingnya, dia mirip memang tipikal ikan-ikan pelagis sama seperti tongkol, ikan kenyar juga, itu mirip banget rasanya. Nah, apalagi tadi ditambah saus lemon, dia bikin cita rasa yang asem dan juga gurih. Ada pedes-pedesnya dikit, tapi masih cocok di lidah saya. Mancing mania strike back, mantap! Strike back mania, Kepulauan Selayar dikenal karena keindahan alam dan bawah lautnya yang masih cukup terjaga. Sebuah alasan yang cukup kuat bagi saya untuk datang dan mengeksplor potensi hasil perikanan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini. Sebelum turun memancing, saya sudah janjian dengan teman-teman dalam perjalanan kapal feri menuju Selayar. Halo guys, aduh, sorry ya, saya telat. Oke, nah strike back mania. Akhirnya nih saya udah ketemu sama teman-teman di sini. Kayaknya udah pada nunggu lama ya, maaf ya. Oke, jadi kami nih mau pergi ke Pulau Selayar. Nanti kita mau liburan di sana, menikmati keindahan alam yang ada di Pulau Selayar. Mancing mania strike back, mantap!
Untuk menuju Kepulauan Selayar, kami harus menggunakan kapal feri dari Tanjung Bira. Oke, Strike Back Mania, akhirnya kita udah sampai di Pulau Selayar setelah menempuh jarak kurang lebih 2 jam. Dan ini adalah salah satu destinasi yang kita tuju. Tapi nggak cukup sampai di sini aja, karena kita akan menuju ke Pulau Bahuluang. Yuk. Terletak di perairan Laut Flores, wilayah Laut Kepulauan Selayar memang menjadi salah satu pelintasan migrasi ikan dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Arus yang kuat membuat banyak varian ikan yang betah hidup dan berburu makanan di sini. Oke, jadi kondisi di spot kita mancing, anginnya nggak terlalu kenceng, ombak di atas juga flat, tapi arus di bawah kencengnya minta ampun. Saya pakai bandul atau pemberat 1 kg aja, kayak lagi main layang-layang tuh. Lurus. Ini apalagi teman-teman tuh pakai cuma 500 gram, tambah lurus lagi. Strike! Strike Back Mania, perairan Kepulauan Selayar memang terkenal dengan keindahan lautnya. Berada di ujung selatan Sulawesi, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan spot memancing dengan potensi ikannya yang cukup melimpah. Pakai timah 1 kilo dan arusnya juga kenceng banget. Ikan yang lawan dia. Spot dengan kedalaman mencapai 100 meter ditambah arus yang kuat menjadi tantangan tersendiri. Saya tentu juga tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, ikan harus bisa saya naikkan ke kapal. Seekor ikan kurisi cablak akhirnya berhasil saya buat tak berdaya dan menyerah di permukaan air. Aduh. Oke. Akhirnya dapat kurisi cablak, size-nya lumayan ini, size remaja. Tuh, kelembungnya aja sampai gede banget, pantesan. Nah, tadi dia menghambat ini nih, menghambat arus. Dia tuh benar-benar tipis banget ya bagian mulutnya. Oke, mancing mana Strike Back. Mantap! Ikan kurisi termasuk ke dalam keluarga kakap. Ikan ini banyak tersebar di perairan Indo-Pasifik yang bersuhu hangat. Andin yang baru mencoba memancing ternyata juga tak mau kalah untuk mencoba peruntungannya. Sedikit tutorial yang saya berikan, semoga bisa menjadi bekal buatnya ketika menghadapi tarikan tenaga ikan. Fish on! Bang Zan, kenapa ini Bang Zan? Bentar. Ikan. Strike. Meski tergolong sebagai pemancing baru, namun Andin tampak cukup percaya diri dalam meladeni perlawanan ikan. Perlahan tapi pasti, tangkapan pertama Andin mulai terlihat di permukaan. Mantap! Ini masih pemula, tapi hokinya luar biasa loh ini Andin, mantap sekali. Masyarakat lokal biasa menyebutnya ikan buah-buah. Ikan satu ini identik dengan corak batik yang menyelimuti sisiknya. Sebagai bentuk kamuflasenya, hidup di antara terumbu karang. Enak nih, soalnya Iya. satu keluarga dengan cablak ya, keluarga kurisi dia. Oke. Mancing mana Strike Back? Mantap. Semakin sore ternyata Andin semakin gacor menunjukkan tajinya. Bang Zian. Wih, gede. Wih, luar biasa, mantap ini dia. Awas, kolong. Awas Din, oke Din. Oke, naik, gulung lagi. Wih, gede Din. Tak mau kehilangan momentum, Andin terus berusaha menggulung tali pancingnya begitu merasakan tenaga ikan mulai melemah. Kurang dari 3 menit, Andin sudah bisa menguasai keadaan. Perlahan namun pasti, ikan berhasil digiringnya naik ke permukaan.
Dogi. Wah. Awas, bentar. Dogi dia dapat, dogi. Gede nih Kang Sulu. Luar biasa. Hokinya benar-benar nih. Aduh. Hokinya luar biasa nih. Memang gitulah. Biasanya orang-orang kalau baru pertama kali mancing pasti dikasih loh nih. Langsung dapet dogi. Luar biasa. Tuna nih. Aduh, mantap. Din, kenapa dinamakan Doktu Tuna tuh? Lihat tuh, nih, Bang? struktur giginya. Jadi dia seperti taring anjing dia. Tajam-tajam di kedua rahangnya tuh, di atas bawah tuh. Makanya dinamakan pancing warna strike back. Mantap. Strike Back Mania tidak lengkap rasanya jika kami tidak memasak langsung hasil memancing tadi. Kami pun berbagi tugas, saya membersihkan ikan, Andi membuat sambal, Ulhat dan Sadam bertugas membuat perapian. Oke, jadi kami mau masak yang simpel-simpel aja nih di pinggir Pulau Bahaluang. Kita mau bakar ikan dan sambal khas Selayar nih. Namanya apa tadi? Sambal selamonte. Waduh, kayaknya istimewa banget nih. Saya juga nggak sabar gimana nanti rasanya. Oke, yuk langsung aja kita lanjut bakar-bakar lagi. Sambal selak munte merupakan salah satu sambal khas Kepulauan Selayar. Cita rasa yang pedas dan khas akan kami padukan dengan ikan bakar. Oke, jadi kita kali ini masak ada 2 ikan dengan jenis yang berbeda nih. Ada doktut tuna sama ikan kurisi sablak biasanya namanya. Tapi kalau di sini lambogro namanya ya. Nah, ini dia punya ciri khas rasa yang beda dia. Biasanya kalau ikan-ikan doktut ini ikan-ikan pelagis, dia dagingnya berserat. Tapi kalau ikan-ikan dalam kayak kurisi ini, dia punya rasa yang manis dan tekstur yang lebih lembut biasanya. Udah nggak pada sabar nih mereka buat nyantap ikan bakar plus sambal selamonte khas Kepulauan Selayar. Betul dulu ya. Tuh, bagaimana? Teknik masak dengan para-para dapat memberikan cita rasa smoky yang khas pada daging ikan. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mematangkan daging secara merata, tapi hasilnya akan sebanding dengan rasanya. Jadi kedua ikan ini dia punya karakter rasa yang sangat berbeda. Kalau doktut tuna ini saya makan rasanya hampir kayak tongkol tapi kayak tenggiri juga. Dia berserat, dagingnya juga tebal. Nah, beda sama kurisi sablak ini. Dia dagingnya manis dan juga lembut. Kalau kata orang-orang tuh semakin dalam dia tinggal, maka ikannya tuh semakin manis dan dagingnya semakin putih. Memang bener nih, ada manis-manisnya gitu. Tapi yang spesial, sambalnya ketika masuk di mulut rasanya kayak di pedesnya minta ampun. Strike Back Mania, kehidupan masyarakat Kepulauan Selayar memang terkenal dengan budaya maritim yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oke, Strike Back Mania, kali ini saya akan mengikuti kegiatan nelayan di Kepulauan Selayar untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap tradisional seperti ini, namanya sero atau bila, Pak ya. Pak Mading merupakan nelayan sero dari Batang Mata, Kepulauan Selayar. Sero adalah alat tangkap ikan tradisional yang biasanya dipasang di laut dangkal. Alat tangkap ini merupakan jenis perangkap yang berfungsi menangkap ikan mengikuti arus pasang surut air laut. Biasanya Pak Mading mengambil hasil sero ketika air pasang karena ikan lebih banyak yang terbawa masuk ke dalam perangkap. Wah, dapat ikan apakah itu, Pak Mading? Ikan muru. Ikan buru itu? Ikan muru. Oh, dapat ikan buru, Pak Mading. Kalau saya dapat sotong ini. Pak, kalau sotong di sini biasanya berapa harganya dia, Pak? 1 kilo berapa, Pak? Ini kalau berapa? itu biasa 3 ekor. 3 ekor. Harganya berapa itu, Pak? 3
3 ekor. 35-40. 35-40. Oh, lumayan nih, Pak. Oke, tinggal kita taruh di tempat itu, Pak ya? Iya. Ember itu ya. Saya cukup kesulitan karena ini baru pertama kalinya bagi saya memainkan ikan dari dalam serong. Saya dapat ikan buntal, size-nya lumayan besar. Dan ini durinya tajam-tajam sekali dia. Tuh. Kita ambil, Pak ya? Iya. Kita ambil nih. Masukkan ke dalam. Jadi sebelum dijual hasil tangkapan kita nih, kita pilah-pilah dulu, diikat seperti ini, dipisah-pisah, Pak ya, menggunakan tobok. Jadi tobok ini berasal dari ini bagian yang bakal jadi kelapa, Pak ya. Kalau di tempat saya namanya manggar namanya, tapi yang sudah tua. Jadi dia kuat sekali. Tali sabut kelapa memang kerap digunakan oleh nelayan sebagai tali ikat. Satu ikat seperti ini. Ini ada sekitar 20-an ekor, Pak ya. Biasanya harga berapa, Pak, kalau segini dijual? 30.000. Oh, 30.000 segini lumayan, Pak ya.